Shalom adik-adik semuanya. Wah, seneng banget ya, hari ini udah hari Minggu lagi. Berarti sekarang saatnya kita ibadah sekolah minggu. Seperti biasa, Kak Grace gak sendirian nih. Kak Grace ditemani sama Kak Tina dan juga Kak Dani. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Wah, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk, dipimpin oleh Kak Tina. Ya, mari adik-adik kita bersama-sama kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu hari ini mengucap syukur karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua, berikan sukacita di dalam memuji Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, siapa sih yang anak Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Wah, angkat tangan yang tinggi ya, karena kita semua anak Tuhan, maka kita punya tugas untuk jadi anak terang. Dengan bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau
mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, lanjut nih, adik-adik yang ada di rumah masih semangat nggak? Kakak-kakak di sini masih semangat nggak? Wah, masih semangat. Adik-adik yang ada di rumah harus tetap semangat ya. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! 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 Oke adik-adik, gimana? Udah ngos-ngosan belum? Nah, kalau udah ngos-ngosan sekarang kita istirahat dulu karena saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah bisa panggil papa, mama, kakak, tante, om, atau siapapun yang bisa bantu adik-adik untuk mengirimkan persembahan ke sebelah sini. Buat adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan sekarang, adik-adik boleh simpen nih uang persembahannya. Lalu nanti adik-adik boleh bawa saat kita bisa sekolah minggu lagi. Oke, jangan lupa ya. Sambil kita mau memberi persembahan, kita mau angkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis sambil kita mau siapkan hati kita dan kita mau belajar nih nanti bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan harus bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sambil kita menyiapkan hati kita, mari angkat pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Mari kita berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau yang akan memberkati dan menguduskan persembahan kami untuk berguna bagi pelayanan di gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah mandi belum? Sudah rapi belum? Nah adik-adik, saatnya kita sama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan boleh menuntun kita. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di hari ini, di minggu pagi ini, kami boleh bersama-sama
membaca kembali, merenungkan firman Tuhan kembali. Tuhan tolong supaya lewat firman Tuhan boleh mengajarkan kami untuk boleh melihat Tuhan lebih jelas lagi. Kami boleh merasakan kembali akan kasih Tuhan dan kami juga boleh sayang Tuhan semakin dalam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dulu itu Kak Joy pernah ketemu sama satu orang anak perempuan ini. Sebut saja namanya Bunga. Weh, namanya Bunga. Nah, Bunga itu waktu itu Kak Joy pernah dengar suara dia. Dia punya suara bagus banget ya. Suaranya itu enak, masih kecil tapi suaranya sudah bagus. Nah, satu kali Kak Joy pernah datang sama Bunga. Kak Joy bilangin sama si Bunga, "Bunga, nanti kalau sudah besar jadi singers di KU ya, bantu nyanyi supaya jemaat bisa lihat kemuliaan Tuhan, tapi lewat suara kamu." Terus Kak Joy tambahin lagi, "Nanti kalau besar jangan lupa belajar vokal. Nanti kalau besar jadi artis." Kenapa kok jadi artis? Supaya orang-orang bisa lihat kemuliaan Tuhan lewat suara dia. Nah, tapi tiba-tiba Kak Joy ini kaget, dia bilang begini sama Kak Joy, "Aduh Kak Joy, sudahlah, gak perlu jadi begitu. Bunga ini malu, Bunga ini orangnya pemalu, takut kalau dilihatin orang banyak." Waduh, sayang sekali ya. Padahal suaranya bagus, suaranya indah, tapi kalau lagi tampil di depan jadi malu dia. Ya, sayang sekali ya. Nah, adik-adik, Kak Joy waktu dengar cerita Bunga seperti itu, Kak Joy ingat ada satu orang yang mirip keadaannya sama si Bunga. Keadaan malu, kondisinya lagi malu, takut kalau mau ngomong di banyak orang gitu, atau ngomong sama satu orang. Nah, mungkin adik-adik ingat, dulu Kak Joy pernah bawakan satu cerita tentang satu orang di mana dia itu adalah orang dari negara buangan. Terus dia pindah jadi dijajah di sana, tapi waktu ikut audisi pemilihan ratu dari seluruh dunia, dia kepilih jadi ratu satu-satunya. Nah, siapa dia? Namanya Ratu Ratu Esther. Nah, Ratu Esther sama Bunga di kondisi yang sama sekarang ini lagi takut, lagi malu mau ngomong sama satu orang begitu. Nah, gimana ceritanya? Nah, ini menarik nih ya. Yuk sama-sama kita buka dari Esther pasal yang ke-7 dan yang ke-9. Karena ayatnya ini banyak, ayo kita perhatikan. Jangan diperhatikan yang lain-lain. Fokus, lihat Alkitab, lihat tayangan selanjutnya. Yuk kita saksikan. Apa yang sedang terjadi? Semalam Ratu Esther mengadakan makan malam untuk Raja dan Haman, pejabat kesayangannya. Ia mengadakan yang kedua kalinya malam ini supaya dia bisa... Pelayan, bawa anggurnya. Kami sudah datang di pestamu yang kedua, Ratuku. Apalagi yang kau minta dariku, akan aku kabulkan. Bahkan setengah kerajaan pun kuberikan. Jika Tuanku sungguh peduli dan ingin menolongku, selamatkanlah aku dan bangsaku. Itulah yang aku inginkan. Karena kami telah dijual, aku dan bangsaku. Bangsamu telah dijual? Kami telah dijual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh, dan dimusnahkan. Kami telah dijual menjadi budak laki-laki dan perempuan, aku masih diam saja. Walaupun musuh tidak dapat menanggung kerugian tuanku. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya merencanakan hal jahat itu? Penentang dan musuh itu adalah si jahat Haman. Kau! Tapi... Ratuku, Anda harus menolongku. Jika tidak, Raja akan membunuhku. Aku mohon, tolong aku. Jangan biarkan aku mati. Apa ini? Beraninya dia menyerang sang ratu di sini, di istana ini, di hadapanku.
Lihat tiang gantungan itu, tingginya 4 meter, yang dibuat Haman untuk Mordekai tertancap di rumah Haman. Gantung dia di situ. Tidak, jangan, kumohon, jangan, tidak. Aku telah menyerahkan harta Haman dan menggantung Haman di tiang itu karena ia berusaha membunuh orang Yahudi. Jika tuanku berkenan dan berpikir ini benar, keluarkanlah keputusan untuk membatalkan perintah Haman. Sanggupkah aku melihat bangsa dan keluargaku dibunuh dan dihancurkan? Sampaikan kepada orang Yahudi atas nama Raja. Beritahu mereka apapun yang kau inginkan. Dan materaikan itu dengan cincin materai Raja. Kami akan menuliskannya, memberi orang Yahudi di tiap kota kuasa untuk bersatu, membela hidup mereka. Dan orang Yahudi di tiap provinsi dan kota akan bersukacita dan bergembira. Wah, adik-adik, nggak nyangka ya. Waktu Ratu Ester menikah sama Raja Ahasiwerus, waktu itu Ester masih muda. Tapi Ratu Ester itu tetap berani dia untuk ngomong. Di zaman itu adik-adik, ngomong sama raja sembarangan bisa dihukum mati, bisa dipancung kepalanya, dipotong ceret begitu. Jadi kalau ada yang misalnya bilang, sorry raja, permisi. Kok raja mukanya ada apa itu? Ada tai lalatnya. Wah, langsung dipotong kepalanya langsung. Raja ngamuk. Nah, jadi zaman itu adik-adik, tidak banyak orang yang berani ngomong. Orang semua takut, orang semua malu, orang semua sungkan mau ngomong sama raja. Tapi kenapa ya Ester ini bisa berani seperti itu? Dia bisa berani, bahkan raja setuju sama pendapatnya Ester. Kok bisa seperti itu? Ini karena adik-adik, Ester percaya kalau Ester percaya kalau Ester akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat bangsanya. Jadi waktu Ester lagi takut, Ester lagi khawatir, Ester percaya kalau dia dipakai Tuhan, pasti Tuhan akan sertai. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik mulai dari sekarang ini, meskipun masih muda, adik-adik juga dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Nanti adik-adik tambah besar, sampai tua nanti. Percayalah, Tuhan pasti akan pakai adik-adik untuk jadi berkat. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik pernah dengar, ada misalnya ya pernah bilang begini, kamu ini gini aja nggak bisa. Atau ada yang bilang begini, kamu jelek kamu. Atau yang dibilang begini, kamu gendut, dasar gendut, masa begitu aja nggak bisa. Nah, omongan-omongan seperti itu jangan didengerin. Dengerin kata Tuhan. Karena omongan-omongan yang menjatuhkan itu nggak bikin adik-adik berhasil. Yang bikin adik-adik hidupnya jadi berhasil, jadi berkat, itu semua karena Tuhan. Lalu yang kedua juga, jangan lupa untuk terus belajar apapun, belajar. Yang ketiga juga, jangan mudah menyerah. Ya, percayalah adik-adik, Tuhan pasti pakai adik-adik untuk jadi berkat. Ini juga pesan buat papa mama juga. Papa mama juga, mari sama-sama kita mengingat kalau dalam kondisi kita lagi marah, kita lagi kesel sama anak-anak kita, jagalah kata-kata kita supaya kita tidak menjatuhkan harga diri mereka. Mari kita hanya mengoreksi saja kesalahan mereka, tapi tidak menjatuhkan harga diri mereka. Ingatlah bahwa adik-adik, papa mama juga diberikan tanggung jawab untuk membuat kehidupan adik-adik kita ini boleh bertumbuh besar dan jadi berkat. Itu adalah bentuk
penyertaan Tuhan buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Kita minta Tuhan supaya firman Tuhan boleh meresap di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami bisa bersama-sama melihat kehidupan Ester. Ester begitu berani. Itu semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang menguatkan Ester. Dan kami percaya saat ini aku berdoa untuk setiap adik-adik. Kiranya adik-adik juga boleh dikuatkan kepercayaan mereka. Bahwa mereka dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Sekalipun mereka masih muda, Tuhan yang boleh memakai. Tuhan juga pakai papa mama yang mendidik, membesarkan mereka. Tuhan berikan hikmat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita masuk dalam aktivitas. Nah untuk kelas besar, silahkan klik link di bawah ini supaya kita bisa kerjain sama-sama aktivitasnya. Untuk kelas kecil boleh ikut juga aktivitas dengan cara ikutin arahan kakak-kakak guru masing-masing kelas ya. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa ambil fotonya, difoto dulu aktivitasnya dan dikumpulkan paling lambat Senin malam. Jangan lupa ya, Senin malam dikumpulkan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati setiap kita. Bye-bye. Hai teman-teman, jumpa lagi sama Ajit ya. Teman-teman, sekarang waktunya kita buat aktivitas yang akan dibimbing oleh Kak Robert. Ikuti ya. Mari Kak Robert. Hai, hari ini kita akan membuat cincin kayak ini ya. Yuk kita kakak cara membuatnya. Mari. Setelah selesai, jangan lupa ya, foto dan kirimkan ke Google masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.